dalam satu rumah kalau nggak ada mobil tapi pasti ada satu motor matic, itu pasti ada. Karena sekarang motor matic itu bener-bener kayak kita pegang smartphone aja Om, itu udah kebutuhan hari-hari kita harus punyalah satu motor untuk kebutuhan hari-hari. Dan sekarang kalau misalnya lu senengnya kecepatan, speed, akselerasi, lu pilihnya Yamaha. Tapi kalau bicara lu senengnya kenyamanan, fitur, after sales, efisiensi, pilihnya Honda. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, jadi video ini teman-teman yang baru klik mungkin kan, yang baru tahu YouTube gue, thank you banget yang udah nonton video ini. Kenapa? Karena jujur aja gue baru banget ngebahas khusus motor di video kali ini. Sebenarnya kemarin ada beberapa sih mungkin bisa ditampilkan sama si Jack. Thumbnailnya, yaitu motor gue ngebahas motor gue sendiri, yaitu Yamaha Mio Gear. Nah sekarang bareng narsum yang sudah kita kenal sama warga Indonesia, seluruh netizen, Balik lagi. masyarakat Indonesia pecinta otomotif. Biasanya gue dengan Om Rangga bahasnya mobil ya Om ya? Iya. Oke, nah kali ini kita bahasnya motor nih Om Rangga. Siap. Sebelumnya kabarnya baik ya Om? Alhamdulillah kabar Udah baik. lama kita nggak nonton. Iya, udah. Dari kesibukan Om Rangga. Siap. Gokil. Jadi hari ini hari Kamis long weekend, Ya. ya kan Om? Malam hari di kediaman Om Rangga nih. Nah kita mau bahas motor nih Om. Siap. Jadi gini Om, gua kemarin baru beli Yamaha Mio Gear. Nah, jadi alasannya gua, lu kenapa Den beli Yamaha Mio Gear? Kenapa nggak mobil lain? Masalahnya waktu. Nah ini Yamaha Mio Gear itu masalah waktu. Kenapa gue pilih Yamaha Mio Gear? Kenapa? Karena gue sebenarnya nggak milih. Oh gue pengennya mesinnya seperti ini, cc-nya begini, terus spesifikasi motornya kayak gini. Gue nggak detail melihat ke situ. Yang gue lihat detail, yang gue garis bawahi, yang gue highlight adalah itu motor jangan terlalu lama. Tahunnya berarti. Tahunnya gitu, dan harganya terjangkau. Yes, gitu Om. yes. Gue searching lah di YouTube, ternyata yang terjun bebas di YouTube ngebilangin Yamaha Mio Gear. Ternyata benar. Nah, itu kalau nggak salah harga barunya 19 atau 18 juta gitu Om, barunya. Gue beli tahun 2023 itu motor. Berarti baru setahun ya. 2022 atau 2023 yang gue punya tuh, gue lupa deh. 2 tahun dah, kayaknya 2022 yang gue deh. Harganya 11 juta, gitu. 11 juta 800 buat tawar. Akhirnya 11 juta. Nah, motor matic nih Om Rangga. Apa namanya? Kalau Honda kan kayaknya harganya oke ya. Yeah. Dia bertahan ya. Yeah. Gue juga sebenarnya pengennya Honda sih. Cuman ini kan karena budget gitu ya. Kita ngobrolin itu deh Om. Balik lagi nih ya di Om Denkus nih, kita baru ketemu lagi dong kemarin, lagi banyak ini, lagi banyak kegiatan ya. Jadi gini sebenarnya prinsipnya, kalau bicara berarti kan ini segmentasinya motor matic ya berarti Om ya, motor matic ya. Motor matic itu kan sekarang memang kita harus akui di Indonesia khususnya ya, motor matic itu udah menjadi sebuah kebutuhan. Anggap misalnya gini. Kita sekarang smartphone tuh wajib gitu ya, motor matic juga wajib kayaknya. Bahkan bisa dibilang dalam satu rumah pasti minimal ada satu motor matic gitu minimal untuk alat transportasi gitu ya, terlepas dia ada mobil atau enggak atau gimana, tapi pasti ada satu motor matic di dalam satu rumah tuh untuk ke Indomaret lah kemana gitu ya. Jadi udah menjadi sebuah kebutuhan wajib gitu ya, kebutuhan wajib di Indonesia gitu. Iya. Si motor matic. Nah, bicara motor matic, sebenarnya varian motor matic itu kan banyak Om. Yeah. Ada kalau kita klasifikasi dari cc gitu ya, ada 110 cc, 125, 150, 155, 160, 200, 250, macam-macam cc ya. Cuman kalau bicara motor matic yang banyak beredar di Indonesia, khususnya mungkin Jabodetabek gitu Om ya, itu pasti range-nya pasti yang di antara cc 110 sampai 125. Kenapa begitu? Karena 110 dan 125 ini adalah motor yang enak untuk dipakai harian untuk selap-selip gitu, cepet. Terbukti dengan banyaknya
teman-teman ojol gitu Om ya, driver ojek online gitu, pasti kebanyakan pakainya yang 110 sampai 125 cc. Karena kenapa? Irit udah pasti, selap-selipnya enak, ya kan? Bobotnya nggak terlalu berat, kompartemen buat naruh barang kalau misalnya GoFood atau apa gitu banyak. Itulah makanya yang bikin JC 110 sama 125 itu varian cc-nya ya, itu bener-bener laku banget gitu. Nah kalau misalnya bicara cc di atasnya itu ada 150, 155 atau mungkin 160 sekarang yang banyak beredar. Itu mungkin lebih ke penggunanya orang-orang yang agak seneng motor. Dia udah mengerti dia mau beli apa gitu. Misalnya orang yang rada seneng jalan jauh naik motor atau suka San Mori misalnya gitu ya, Sunday morning ride gitu ya. Dia pasti akan milih cc motor yang agak lebih tinggi sedikit dengan kompensasinya adalah tenaga lebih besar. Motornya jadi agak lebih berat sedikit, tapi tetap masih enak untuk dipakai di perkotaan karena basicnya tetap sama Matic. Karena semua motor Matic itu Om, semua yang ada di Indonesia itu semua basicnya pasti CVT. Nah, kita bahas CVT lagi nih. CVT artinya apa? Ya pakai puli, pakai roller, ya pakai belt gitu. Nggak ada yang kayak seperti motor bebek yang pakai rantai gitu, nggak ada. Semua basicnya pasti CVT. Mau dari brand Yamaha, Honda, Suzuki, Vespa. Kalau bicara Matic semua pasti CVT yang ada di Indonesia nih sekarang ini, gitu sih. CVT ya CVT semuanya. Mesin penggeraknya ada di kiri semua CVT. Iya. Gitu sih. Jadi cc terendah saat ini di Indonesia yang dijual resmi ya? Resmi 110 cc. Nggak ada 100, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Setahu gua nggak ada. Kalau di Honda sendiri. Terakhir ya. Tapi mungkin yang tahun-tahun dulu kan masih di bawah. Oh ya, kalau yang tahun dulu ya kayak Honda 70-an gitu Om. Ya 70 kan bukan Matic Om. Oh iya, bukan Matic, itu bebek. Oh, maaf. Ini kan bicaranya spesifiknya Matic kan? Ya, gitu. Oke. Oh, Matic tuh 110 ya? 110 kayak paling kecil 110 Matic, ya? Yes. Di semua ini ya, Yamaha, Honda, ya, dia semua 110 ya? Iya. Range bawahnya 110 cc. Nah, bener tadi menarik ya yang lo bilang ya, kayaknya semua sekarang rumah kalau dicek, ya kan semua orang kayaknya gadget handphone pasti ada. Udah pasti ada pasti ya. Ada, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya kan? Dan kayaknya kalau ke semua orang minimal ada Mio, kalau nggak Beat entah apa lah, model kecil. Pasti ada, Matic pasti ada. Ya karena kita perlu buat misalnya beli galon, bisa. Benar. Beli beras bisa, ke Indomaret antar anak sekolah, ya kan bisa. Gitu. Beli rokok gitu kan bisa, gitu kan. Benar-benar. Gitu. Nah terus gini Om. Tadi kan lu nyinggung juga, iya benar juga sih. Kayak misalnya teman-teman buat dipakai nyari duit, entah buat ojek pangkalan atau ojek online gitu ya. Yang dipilihnya memang pertama irit. Ya pastilah, ya. Nah pilihannya adalah motor Matic, kalau nggak Beat yang gue sering lihat ya. Kalau nggak ya motor-motor yang cc-nya rendah gitu ya. Mengingat mereka juga kan kejar setoran nih. Yes. Kalau misalnya gue nggak tahu ya. Harus disandingkan juga sih. Katakanlah 110-nya si Yamaha sama 110-nya si Honda, berarti Beat sama Mio nggak sih? Yes, ya. Yeah. Variannya Mio ya kan, Beat ada variannya, Mio ada variannya gitu. Iya. Ada varian-varian tipenya gitu. Oke. Nah, gua sempet pakai Yamaha Xeon. Xeon tuh 110 atau 110? 110, oke. Oke. Nah terus gue pakai kalau sejarahnya gue pakai motor nih jadi zamannya motor bebek sih. Oh bebek dong pasti kan ya, Grand, Legenda Honda ya. Grand, Supra pasti itu ya, ada. Lalu ke gue Honda mulu, gue nggak. Honda mulu, iya. Honda mulu. Bagus Honda. Terus Supra X ya. Supra X ya. Terus baru ke Vario. Oke. Vario naik tuh ke yang 100 sampai ke 150 cc. Dan pada saat gue beli, ini gue cerita sedikit ya teman-teman ya. Pada saat gue beli Vario 150 cc itu gue beli sama si Teddy. Gue bayarin masih baru nih weh. F4000 DK namanya juga. Kece banget ya, DK Denny Kustaman gue bilang. Pas banget ya, gue bayarin. Gue jual itu tahun 2020 kalau nggak salah Om. Harganya masih tinggi. Pada saat gue, nah udah tuh kan, setelah itu gue belilah Xeon. Ceritanya gue buat dari kantor ke stasiun doang. Gue nyari-nyari motor butut dah, gue bilang. Nah waktu itu gue beli berapa ya, gue lupa dah. Xeon.
udah gua dandanin cakep, dijualnya jatuhnya tetap. Gua nggak ngerti ya si motor Yamaha sama motor Honda, kalau purna jualnya kok bisa jatuh? Apakah kenapa sih kok bisa sampai segitunya banget? Lumayan Om. Sekarang kayak si motor gua aja nih. Dia barunya 19 sampai 18 juta. Masa baru setahun pakai jatuhnya buset deh. Berarti berapa belas juta tuh? Nggak belasan juta, maksudnya kayak 8 jatuh lah, 9 juta, persentasenya jatuh ya. Ya. Persentasenya jatuhnya dalam ya. Iya ya. Tapi apakah memang dia kekuatan si mesinnya itu menurun beda sama Honda sehingga Honda nih harganya tetap bagus gitu loh. Jadi orang tuh lebih pede, gue mendingan beli Honda aja deh. Kalaupun gue dijual lagi, gue nggak jatuh gitu Om. Nah, jadi, tanggapan lu gimana sih kalau yang masalah itu? Ini terlepas dari kerjaan gue ya Om. Terlepas dari kerjaan gue. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih gini. Basicnya semua motor matic itu yang beredar di jalanan saat ini ya, anggap sampai 5 tahun atau 10 tahun ke belakang gitu ya. Basicnya sebenarnya semua motor matic itu sama. Tadi gue bilang penggeraknya CVT. Cuman bedanya ada 110 cc, 125, 150, 155, atau 160 gitu ya. Basicnya semua motor matic sama. Yang membedakan kan brandnya gitu ya, brandnya sama tipe brandnya gitu kan. Nah, kenapa tadi lu bilang masalah motor matic itu khususnya Yamaha mungkin harga jualnya lebih jatuh dibanding Honda lebih bertahan. Terjun bebas gue. Mungkin kalau menurut gue gini sih Om, kalau sedikit gue bocorin kerjaan gue sedikit nih gitu. Jadi gini, market share penjualan motor roda 2 di Indonesia itu paling tinggi memang Honda Om, sampai sekarang. Honda itu hampir menang di semua provinsi di Indonesia. Untuk penjualannya untuk penjualan segmentasi motor matic ya, bebek. Motor matic roda 2 gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini menjelaskan bahwa pada saat demand awalnya tinggi, otomatis pangsa pasar second marketnya pun akan mengikuti biasanya mengikuti. Jadi dia patokannya yang new motorcycle-nya apa nih yang lakunya nih. Nah, pangsa second yang untuk motor itu akan ngikutin yang pangsa market yang pangsa pasar barunya. Biasanya begitu yang gue tahu. Makanya Honda harganya cenderung lebih bertahan dibanding Yamaha. Bukan gue bilang Yamaha jelek ya. Gue kerja di Honda gitu ya kasarnya, tapi gue punya brand lain juga ada, karena gue hobi, gue suka gitu kasarnya gitu kan. Nah tapi memang kalau menurut gue kalau untuk bicara kaki gitu ya, kaki keiritan sama fitur, gue harus bilang Honda sih kayaknya paling oke ya feeling gue, menurut gue ya. Tapi kalau lu seneng ngebut, seneng adrenalin nih, kecepatan gitu ya, kalau bicara sama-sama standar ya, Yamaha menang. Yamaha tuh dia lebih enak lah mesinnya, lebih responsif. Yamaha tuh menangnya di situ. Makanya kan tagline Yamaha apa tuh? Selalu di depan ya, selalu di depan kata dia gitu ya. Memang bener, dia kalau diaduin pasti kencengan dia tuh. Tapi kalau secara efisiensi, fitur sama kenyamanan, gue yakin Honda pasti lebih enak. Itu yang gue rasain sendiri karena gue juga ada beberapa motor di rumah. Salah satunya bukan cuma Honda doang, Yamaha gue punya, Vespa juga ada. Jadi gue bisa bandingin secara personal gitu, maksud gue gitu sih. Ya, tapi kalau misal untuk kaki hari-hari sih kayaknya gue lebih mendingin pakai Honda gitu Om. Gitu ya. Kalau menurut gue bukan karena gue jualan Honda nih ya. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Apa namanya? Tapi memang benar sih, gue pakai Yamaha itu akhir-akhir ini setelah pakai Honda mulu ya. Pakai Yamaha, alasan pertama adalah ini harga harga belinya terjangkau nih secondnya. Gokil dengan barang yang masih tahunnya muda. Belum lama, baru 2 tahun setahun doang. Gue bilang harganya jatuh ya. Dari harga barunya 19 sampai 18 jutaan tuh. Yamaha Mio Gear itu jadi gue belinya 11 juta. Dan yang lu bilang tadi lebih kencang, iya bener gue rasain gitu ya. Yamaha pasti lebih kencang, lebih garing gitu, lebih respon ya. Standar ya. Betul, bicara standar ya. Betul. Gitu. Oke. Kalau Honda tuh kayak gimana ya? Kayak dia perlu diulur kalau Honda tuh, perlu sabar, tapi nanti enak gitu. Gitu. Benar. Dan kalau misalnya masalah fitur, iya sih. Fitur dia tuh fiturnya gimana ya?
kaya akan fitur nggak sih? Tapi Ya. kalau dibilang kaya akan fitur, Yamaha juga ada om fitur-fiturnya yang lainnya. Gini om, ada beberapa fitur yang Yamaha ngeluarin duluan, tapi ada beberapa fitur yang Honda juga ngeluarin duluan gitu. Jadi gitu sebenarnya masing-masing dia tuh ada lebih kurang, cuman kayaknya tetap ya masyarakat Indonesia tuh kayak boleh nyebut merek nggak? Iya, iya. Nggak apa-apa kan? Kayak misalnya gini, orang minum air putih, air mineral, bilangnya mau belinya Aqua, padahal Aqua itu kan merek kan. Sebenarnya kan dia air mineral dalam kemasan intinya gitu kan. Nah, tapi paling sering disebut pasti kesebutnya Aqua, bukan Le Mineral atau apalah yang lain gitu segala macamnya. Mungkin Honda sama dengan Aqua kali gitu sih, menurut gua. Menurut gua ya, karena Honda kan dari zaman dulu kita kalau tanya kakek kita gitu ya, pasti motornya zaman dulu kayaknya Honda gitu kayaknya ya, bukan brand lain. Apa mungkin dulu masuk pertamanya Honda gimana gua nggak tahu juga. Cuman setahu gua Honda itu memang dominasi market share-nya di Indonesia itu nomor 1. Gitu sih. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Dia hanya, kalau nggak salah Honda itu cuman kalah di 2 provinsi. Di Bali sama di Kalimantan mana gitu kalau nggak salah ya. Oh, gitu ya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Tapi kalau secara keseluruhan di Nasional Indonesia market share Honda nomor 1 untuk motor Matic. setiap tahun om? Sampai dengan tahun 2023 terakhir ya. Oh gitu ya? Iya. Gokil ya? Iya. Modal. Gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa spill sedikit nggak sih kalau dari secara unit, total unit per tahun tuh biasanya ngeluarin kita bicara Bogor berapa aja deh juta? Om, kita bicara yang daerah gua lah gitu ya. Iya, lu ya. Bogor lah gitu Om ya. Rata-rata Bogor itu sebulan total faktur ya, penjualan faktur itu sama dengan penjualan total fakturnya Honda di Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bogor itu minimum 12.000 unit Om. 12.000. Sebulan. Honda minimum. Itu Honda doang ya? Honda doang. Yamaha-nya belum, Kawasaki-nya belum, Suzuki-nya belum, Vespa-nya belum. Tapi Honda-nya minimnya 12.000 Om. Sebulan ya? Iya, itu udah hampir pasti itu. Bukan hampir pasti, sudah pasti itu. Udah pasti ya? Iya. Gitu. Oh, ide Untuk all varian ya, all varian ya. all varian. Matic, Sport, Bebek, all varian. Tapi dominasinya Matic. Mungkin 70%-nya Matic. nanti. Kalau lo di tempat lo cuma Honda To ya? Gue Honda To ya? tapi all varian. Yang bebeknya ada, sportnya ada, listriknya ada, Oke. Maticnya juga ada. Nah ini untuk tadi lu bilang listrik ya. Nah gue kan sempat lihat tuh di Google sih baca-baca dikit. Motor listrik tidak selaris mobil listrik. Nah, Setuju. Gue tuh sempet pengen beli. Setuju. Iya kan? Kayak gitu. Gue kurang apal sih Om ya Iya. kalau brand lain, tapi kayaknya kalau di Honda memang harga motor listriknya Honda itu kan motor listriknya namanya Honda IM1 ya. Baru ada satu tuh yang resmi sekarang Honda IM1. Dalam tahun ini dia akan launching lagi, cuman sekarang yang beredar namanya IM1. Nah, dia itu memang harga OTR-nya untuk Bogor dan Jakarta lah Om ya. Kasarnya dia memang relatif mahal. Dia di kepala 4 kan harganya. Nah, cuman memang kalau di Honda sendiri sih, gue nggak pernah dengar ada yang cerita begitu ya. Jadi kita beli OTR, nanti akan ada subsidi pemerintah tuh, pengurangan di DP atau pengurangan jadi diskon lah intinya gitu karena subsidi pemerintah. Habis itu ya udah. Nah si baterai sama motornya itu sendiri ada garansi ya berjalan aja gitu. Kalau di Honda sih gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau di Honda sendiri motor listriknya cukup laris nggak sih? Nah itu yang tadi gue mau nanggepin yang omongan lu bilang tadi itu. Jujur Om, gue sebagai penjual gitu ya. Di sini gue ngomong apa adanya nih. Gue juga agak bingung untuk jual motor listrik tuh Om, karena peminatnya itu gini ya, peminat motor listrik itu kan tidak sebanyak peminat motor konvensional, maksudnya mesin gitu ya. Karena kenapa? Motor listrik itu satu, kita tahu infrastruktur di negara kita untuk listrik sudah mulai beranjak, tapi belum di semua area kan. Banyak area-area yang misalnya kayak daerah-daerah yang udah agak ke dalam gitu ya, misalnya kalau di Bogor mah Jasinga misalnya gitu ya, atau Cigudeg atau Tenjo gitu, itu kan listrik itu masih untuk rumah lah gitu kasar, untuk pemakaian rumahan gitu ya. Di sana ya pom bensin besar aja mungkin ada, tapi bisa dihitung jari, banyak yang eceran gitu modelnya gitu kan. Artinya apa? Karena bicara infrastruktur lagi-lagi infrastruktur, itulah yang mungkin menghambat motor listrik itu belum bisa
merambah kemana-mana lapisan masyarakat kali Om. Menurut gua sih itu ya. Satu itu, kedua harga juga ngaruh Om. Sekarang gini, motor listrik sama motor konvensional jarak tempuhnya kan pasti beda Om. Satu itu, kedua keamanan dalam berkendaranya, bukan berarti motor listrik bahaya ya, cuman maksud gua gini, motor listrik kita jalan jauh habis baterai di jalan bingung. Kalau motor konvensional tinggal beli bensin selesai. Bensin eceran bisa, bensin di pom bensin bisa. Mungkin itu yang bikin masyarakat tuh masih kayak lebih, enggak lah kalau misalnya gue perlunya untuk kaki, kayaknya gue lebih butuh yang konvensional. Tapi kalau mungkin untuk orang yang udah hobi, atau misalnya kolektor, atau misalnya untuk pemakaiannya jarak-jarak deket doang, dia udah tahu setiap hari dia jaraknya kepatok lah gitu kasarnya Om ya. Mungkin motor listrik dia mau coba-coba boleh gitu. Karena sebenarnya motor listrik itu harganya menurut gue masih mahal gitu. Itu sih yang bikin jadi penjualan motor listrik itu nggak sebagus mobil listrik gitu. Karena kan pengguna motor itu juga segmentasi masyarakat pengguna motor, mobil secara ekonomi juga kan beda ya Om ya, maksudnya gitu. Nah, kalau pengguna mobil listrik mungkin hype-nya lagi tinggi, ya pengen coba gitu kan, ya kan. Tapi kalau motor mungkin gue perlunya cuma buat kaki kemana-mana, udah yang pasti-pasti dah gitu, motor mesin konvensional tinggal beli bensin ke bengkel selesai udah gitu kan. Kalau motor listrik mungkin itu sih Om kendalanya menurut gue ya. Iya. Tapi di Honda ada motor listrik harganya 40-an Om. Oh, untuk OTR Bogornya itu 46 jutaan ya, Honda IM1. IM1 ya? Okay. Ada nanti di Google cek, Jack, tampilkan Jack. Bisa ditampilin. Oke, oh gitu ya. Iya juga sih, bener juga ya. Tapi kalau misalnya, mungkin, tapi kan sebenarnya kalau misalnya alasan itu juga bisa diinikan sama mobil juga sama juga sih Om ya. Infrastruktur mobil juga sebenarnya kan juga belum sampai masuk ke daerah-daerah yang pedalaman gitu kan ya. Betul. Setuju. Tapi penggunanya mungkin dia tapi larisnya juga di Jakarta sih ya. Nah, banyak di kota besar pasti. Benar sih. Iya sih. Kalau misalnya sekarang gue pengen ngomongin di harga motor gitu ya. Okay. Nah, harga motor ini kan saat ini nih di tahun 2024 kayaknya motor nih gua nggak tahu ya, di jalanan nih kan banyak banget ya. Gojek juga, gua kalau pesan Gojek banyak banget. Gua bilang nih gua tahu 24 jam ada terus. Dan dia tuh motor-motornya tuh kece-kece gitu kan. Yes. Bahkan gua bilang nih keren-keren juga ya sekarang ya. Bahkan gua sempat Gojek pakai PCX 150 sih, bukan yang 160. Ih, sekarang Gojek pakai PCX 160 juga ada. Ada juga ya? Nah, itu. Ada. Gokil kan? Ada. Nah, itu kan ya gua nggak tahu ya mereka apakah awalnya kerja apa berhenti gitu kan. Ada tabungan dijadiin DP, beli. Apa memang Gojek ini ya maksudnya masyarakat menengah ke bawah lah gitu ya. Yang ingin memiliki motor bagus lah, maksudnya kan harganya kan lumayan Om, bener nggak sih? 30-an sekian ya. Mudah gitu untuk memiliki itu. Apakah memang sekarang ini pembiayaannya dipermudah gitu untuk masyarakat memiliki motor yang harganya di atas 30-an gitu? Berarti ini bicara DP-nya masalah, apakah murah? Bicara kredit berarti nih Om. Ya. Dengan kredit yang sekian, apakah tenor kreditnya sekarang bisa sampai 7 tahun gitu, kayak mobil gitu ya. Jadi sehingga cicilannya murah dengan diringankan DP-nya gitu. Apa gimana sih? Sebenarnya sih gini Om, ya hari-hari gue lah gitu ya. Okay. Sebenarnya kalau tenor motor dari dulu belum pernah ada sampai 48 bulan, tapi nggak lama. Oh gitu. Akhirnya kembali lagi ke yang konvensional, jadi maksimum 48 bulan, 2 tahun dong? 4 tahun. Sempat pernah ada, 48, sempat Honda pernah ngeluarin prestis 48 bulan ya untuk di Bogor, tapi nggak lama karena ternyata nggak laku Om, malah nggak laku. 4 tahun nggak laku. Akhirnya kita kembali lagi ke tenor yang standar 11. 3 tahun ya? Iya, 11, 17, 23, 29, 35. Okay. Paling cepat 11 bulan, paling cepat paling lama 35 bulan atau 3 tahun gitu ya. Nah, itu adalah range range motor pembiayaan kredit motor yang paling lumrah di Indonesia sekarang. Okay. Dari finance company-nya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya tenornya bicara paling lama 3 tahun, paling cepat 11 bulan. Okay. Kalau bicara DP sih Om, sebenarnya sekarang DP itu kan kita ada ketentuan nih Om ya sebenarnya. Ada ketentuan dari, kalau kita, prinsipal kita main dealernya Honda gitu ya. Itu ada aturan lah kalau gitu mengenai DP, price list, pricing gitu-gitu ya. Nah, cuman memang kalau bilang secara persyaratan,
persyaratan tuh sebenarnya standar sih Om, KTP, KK, apa namanya, slip gaji gitu ya, atau foto rumah gitu-gitu, rekening listrik gitu-gitu, standar sih Om. Persyaratannya sih dari dulu nggak pernah ini, cuman mungkin sekarang karena gini Om ya, mungkin yang namanya makin kesini kan kayak gaji UMR deh, UMR kan nggak pernah turun Om, yang ada naik terus kan. Betul. Gitu kan, udah gitu BBN motor juga, biaya balik nama motor untuk motor baru tiap tahun kan pasti naik ya Om ya. Pendapatan daerah kan pasti tiap tahun naik lah gitu ya. Makanya yang bikin OTR mobil dan motor tiap tahun pasti naik gitu kan. Nah, mungkin dari situ juga jadi sekarang yang tadi Om bilang ada Gojek pakai PCX 160, itu mah udah banyak Om. Ya mungkin memang dia mampu gitu kan. Ya, karena secara DP dan angsurannya dia mampu untuk bisa bayar itu gitu kan. Atau mungkin ya bisa juga kan kalau ojol gitu kan Om, dia nggak online doang, ada offline-nya juga. Betul. Apa gitu kan, bisa juga. Tapi memang sekarang memang masyarakat itu udah ini ya, memilah-milah gitu ya. Kalau gue butuhnya yang untuk kaki, bener-bener kaki buat disiksa, pasti pakainya yang Honda, misalnya motor-motor yang 110 cc, misalnya gitu, irit, kecil, lincah gitu kan. Terus kalau misalnya orang yang hobinya agak hobi motor, dia pengen yang cc-nya rada gede, misalnya kayak kalau di Yamaha tuh ada Aerox, ada apa namanya NMAX gitu ya, di Hondanya ada PSX, ada Honda ADV. Itu kan dia udah yang hobi-hobi tuh biasanya. Nah, dia akan pilih cc-cc yang rada lebih tinggi supaya mungkin buat jalan-jalan jauh lebih enak gitu kan. Bahkan sekarang anak-anak SMA Om, anak-anak SMA tuh sekarang lagi boomingnya, yang gue lihat, perhatiin ya. Kalau di Yamaha tuh, Yamaha Aerox tuh laku banget Om. Gitu Yamaha Aerox itu anak-anak bahasanya ngabers tuh. Ngabers tuh, Aerox tuh udah jadi motor wajib tuh. Gitu ya? Kalau ke puncak nih Om, pagi-pagi nih, ke puncak, pagi-pagi tuh, zaman dulu Rindu Alam tuh. Iya, Rindu Alam. Itu isinya ngabers semua, ngabers isinya banyaknya Aerox. Nah, nggak tahu kenapa ngabers lebih suka Aerox tuh dibanding Yamaha Aerox, dibanding Hondanya Vario gitu misalnya gitu. Ya. Yang gue lihat nggak tahu apa, mungkin, tapi yang gue denger sih kayaknya dia kenceng banget sih tuh motor, kenceng. Dan Aerox tuh 155. Nah, yang gue denger cuman Aerox itu dimodifikasinya Om, gampang dan cepet kerennya lah gitu kasarnya tuh. Jadi makanya ngabers tuh anak-anak SMA, anak-anak kuliah awal-awal itu suka banget tuh motor itu tuh, apalagi yang hobi modifikasi gitu ya. Tapi bukan berarti Honda nggak bisa dimodifikasi, banyak juga yang udah sukanya Honda, modifikasi Honda banyak juga, cuman kayaknya fenomena Yamaha Aerox nih tinggi banget gitu peminatnya, apalagi di segmentasi ngabers itu ya anak SMA atau anak-anak kuliah awal gitu sih. Itu Yamaha Aerox tuh apple to apple-nya sama Honda apa sih? Kalau ya Yamaha Aerox, apple to apple sama Hondanya sebenarnya sama Vario Om sebenarnya. Sama Vario. Cuman sekarang kan Vario itu ada dua tipe ya kalau di Honda. Ada yang Vario 125, ada Vario 160. Nah, 150 dulu kali. Enggak, 150 udah discontinue, gantinya 160. Oh gitu. Jadi sekarang di Honda itu untuk Vario itu cuma ada 125 sama 160. Nah, mungkin head to head-nya lebih ke yang 160 kali ya dibanding yang 125-nya kalau Aerox gitu. Itu Aerox itu kalau nggak salah Matic pertama yang kakinya dua nggak sih? Bukan kakinya dua, apa? Shockbreaker-nya? Wah, gue kurang perhatiin ya kalau ini. Kayaknya kalau nggak salah isunya itu nggak sih? Oh ini nih, sehingga apa namanya? Ya handlingnya. Jadi lebih ini kalau boncengan dan lain sebagainya. Vario shockbreaker masih satu. Betul. Masih satu. Honda itu mulai shockbreakernya ganda itu di PSX ADV. PSX, ada ADV. Di bawahnya itu semua masih satu. Iya. Bahkan Honda yang paling baru aja sekarang yang gayanya retro tuh ada namanya Honda Stylo. Nah, itu shockbreaker masih satu. Ya nggak tahu juga, mungkin itu juga kali alasannya. Gue kurang merhatiin ya. Tapi Yamaha Aerox tuh laku banget Om, terutama ngabers itu loh. Ngabers itu kayak suka banget sama Aerox, mungkin karena ini ya, dia kan posisi bawa motornya agak nungging ya Om ya. Jadi kalau bonceng cewek kan nyerodot terus tuh, jadi enak gitu kali kan. Mungkin ya gue. Soalnya gue pernah bawa Om, punya ponakan gue, ya ngabers dia beneran ya gitu ya. Jadi nungging banget. Capek buat gila, Bang. Yang kita rada gemuk, berat di atas 80 lah, agak masalah tuh Om. Gitu kalau yang gua rasain ya. Vario posisi duduknya masih lebih enak menurut gua. Vario. Betul. Gitu. Apalagi PCX udah paling enak banget tuh. Kalau PCX head to head-nya sama NMAX di Yamaha. Nah, itu kan kita bisa rada selonjoran kalau itu lebih dibilangnya kan cruiser
cruiser skuter apa kalau nggak salah. Jadi kita bisa jet ski ya? Bisa lebih selonjoran lah kalau bawa motor gitu sih. Oke. Nah, gue baru tahu juga. Kan dulu ya gue zamannya ganti-ganti motor tuh ya 5-6 tahun yang lalu lah. 7 tahunan lah. Kan ya teman-teman marketing sales motor kan rajin lah sampai ke pasar-pasar apa buka-buka stand Canvassing ya. Gope, anjir gue bilang seriusan nih. Pasang Pak 500.000 udah bisa beli motor. Saat ini masih ada nggak sih fenomena itu? Tapi terakhir tadi lu sempat spill 1 juta. Sejutaan. Emang udah ada ya? Sejutaan mah udah lumrah sekarang. DP motor sejutaan terus emang rata-rata gitu. Kalau misalnya Tapi bicara yang 1 juta, sorry gue potong. Yang 1 juta itu cicilannya jadi gede kali. Enggak juga kalau misalnya kayak Beat gitu lah sekarang Beat CBS gitu ya DP misalnya DP sejutaan gitu ya angsurannya 800-an yang 35 bulan. Jadi kalau angsuran itu sama halnya dengan mobil ya makin kecil DP ya angsuran makin ini tapi kalau makin gede DP angsuran makin kecil itu mah sama kayak gitu. Tapi kalau DP sejutaan ya angsurannya 800-an. 800-an ya. Sekarang. Itu untuk motor Beat ya? Beat ya, kita bicara Beat ya. Beat itu harganya berapa, Om? OTR? Beat itu sekarang OTR Bogornya itu varian ya. Beat kan series ya, Om. Ada CBS, Deluxe, Street. Itu di 18 sampai 19 jutaan. 18 sampai 9 jutaan. OTR ya, OTR. Ya, oke. Nah, nih teman-teman, Om Rangga ada showroom Mega Motor ya, Om ya? Showroom Mega Motor. Ya kan, jadi teman-teman yang mau ganti motor bisa datang ke Mega Motor Bogor dan Sukabumi. Ya. Nah, ditampilin sama si Jack tempatnya. Ya kan, Instagramnya ada juga kan ya? Ada. Nah, ini bisa di follow juga. Ya, jadi Om Rangga, ini gue mau beli motor. Ya kan? Mungkin nanti staffnya yang mau balas tuh. Siap. Kan? Jadi tinggal datang kalau yang di Bogor di Letnan Ibrahim Aji. Letnan Ibrahim Aji atau orang Bogor bilang Sindang Barang. Sindang Barang Bogor. Kalau teman-teman yang daerah Sukabumi di Cicurug. Nah, itu alamat juga masih Jack ditampilin. Bisa dapat harga spesial ya? Bisa. Memang gitu kita ada diskon-diskon, ada promo-promo kan gitu kan. Ya? Kadang kita suka ada potongan tenor, Om. Kalau lagi ada promo tuh biasanya promo itu bisa di cashback, bisa ada juga di potongan tenor. Bisa juga ada di servis gratisnya gitu kan. Gitu ada gitu, ya? Ngomong-ngomong kalau motor gue lupa dah. Gue terakhir belum pernah beli baru dari dealer deh. Motor second mulu terakhir tuh. Dia kayak mobil nggak sih? Misalnya ada interval servisnya. Nah, jadi kalau motor itu, kalau di Honda nih Om ya, servis pertama itu di 1000 kilo. Nah, 1000 kilo itu dia dapat oli gratis sama jasa servis gratis. Itu pertama tuh ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya servis gratisnya berkala berapa kilo tuh. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Biasanya kalau kalau motor itu biasanya ganti oli tuh di 3000 ya. Dia nggak kayak mobil di standarnya. Tapi kayak kalau mobil-mobil sekarang kan ganti oli udah nggak di 5.000 lagi, Om. 10.000 kan kalau di buku servis tuh. Betul. Walaupun sebenarnya kalau menurut gua 10.000 mah harusnya udah 2 kali ganti oli tuh kalau mobil menurut gua mah ya gitu. Kalau motor tuh kayaknya di 3.000 deh ya. 3.000 harus sudah ganti lah gitu. Apa namanya kalau misalnya si Honda ini kan motor Honda ini kan banyak nih variannya nih. Kalau dari varian dan cc-nya gitu ya. Dari 110, 125 dan seterusnya gitu ya. Dari olinya sendiri itu juga beda dong ya? Beda. Maksudnya treatmentnya ya? Honda tuh sekarang rata-rata olinya kalau nggak salah nih Om ya, kalau gua rada kurang hafal juga nih kalau bengkel, tapi antara 0,6 liter sampai 0,8 liter. Pakainya tuh olinya tuh dia tuh, oli mesin ya, gitu. Mereknya sendiri? Kalau Honda kita ada oli sendiri, ada SPX atau MPX. Kalau oli Honda ya, gitu standarnya. Iya. Nah tuh teman-teman, jadi sekali lagi gua spill, jadi Om Rangga, Om Rangga nih, ada dealer Honda, jadi lo mau beli motor bisa datang ke Om Rangga, namanya Mega Motor di Bogor dan di Sukabumi, kayak gitu. Nah Om, terus kalau misalnya gue boleh dijelasin lagi nggak? Ini teman-teman kalau misalnya pengen beli nih, gue mau datang nih ke dealernya Om Rangga, wah ternyata orang Bogor ya, gue juga orang Bogor nih, mau datang ke Sindang Barang pengen beli. Persyaratannya apa kalau orang mau beli motor baru? Kalau untuk pembelian tunai itu gampang, cuman KTP kakak sama email dan nomor telepon udah selesai semua. KTP kakak bawa ya? Untuk pembelian tunai ya. Kalau untuk aslinya harus dibawa nggak?
Kita soft copy lah sekarang. Zamannya udah soft copy sekarang Om. Supaya hemat kertas juga Om. Gitu kan. Nah kalau untuk pembelian kredit itu KTP KK itu udah wajib. KTP KK pemohon dan untuk nama STNK wajib. Terus ya slip gaji lah, keterangan kerja lah intinya gitu. Supaya nanti analis dari pihak finance company-nya juga bisa menilai kelayakan pengaju kreditnya gitu kan. Terus ya email, nomor telepon, udah itu aja. Itu doang ya? Nggak ribet lah Om. Oh nggak ribet ya? Kalau ribet penjualan motor nggak mungkin banyak Om. Ya kan? Gitu. Nggak seribet mobil lah gua rasa gitu. Karena kan nilai motor juga kan di bawah ya mobil gitu. Kecuali lu bicaranya moge-moge nih, motor gede nih. Kalau motor kan Honda, Yamaha, Kawasaki itu kan ada divisi motor gedenya nih. Kalau di Honda kan namanya Big Wing. Nah, Big Wing itu ya untuk cc yang di atas 500 cc gitu. Kalau itu persyaratannya udah kayak mobil pas itu. Big Wing itu apa tuh? Jadi gini Om, kalau di Honda itu kita ada 3 klasifikasi dealer ya. Ada reguler, ada wing, ada big wing. Nah, wing itu kita contoh yang dijual sama kita tuh kayak Beat, Vario, ADV, PCX gitu ya. Itu reguler. Itu reguler. Kalau yang dealer wing itu dia bisa jual yang namanya Forza, CRF 250, Forza ya. Honda Monkey, Super Cup, CT 125 dan lain-lain gitu. Yang motor-motor build up Thailand lah gitu kasarnya. Nah, kalau yang udah big wing itu bener-bener CC 500 up yang bener-bener udah kayak Africa Twin, CB 650, Rebel, Gold Wing itu udah CC yang di atas 500 dan bener-bener yang made in-nya juga made in Jepang semua tuh. Nah, biasanya kalau yang big wing itu Honda di Indonesia itu pasti diwakili di satu provinsi satu. Satu provinsi satu ya? Kecuali Jakarta ada 2. Gitu. Jakarta ada 2, Gitu. Yang big wing ya? Big wing. Kalau yang wing di Jawa Barat sih udah banyak ya. Oh banyak. Ya? Cuman paling banyak dealer yang reguler, paling banyak. Paling banyak dealer yang reguler ya? Oke. Gitu. Kalau Jawa Barat di mana tuh? Big wingnya? Big wingnya di Bandung Om. Oh Bandung ya? Bandung. Oke. Iya. Oh baru tahu tuh. Ternyata ada klasifikasinya ya? Ada klasifikasi dealer kalau di Honda ya gitu. Rasanya Yamaha, Kawasaki juga sama ya? Ada klasifikasi. Misalnya kayak tadi gue bilang regulernya apanya, bahasanya aja mungkin beda gitu ya. Gitu. Nah itu kalau misalnya ngomongin lagi-lagi ke teman-teman yang pengen beli motor gitu ya, yang harganya terjangkau. Saat ini Honda mengeluarkan termurah motor apa sih? Yaitu Beat CBS. Beat CBS. Beat Combi Brake System itu di 18 jutaan ya. 18 juta termurah ya. Dengan cc 110 ya? 110 cc. 110 cc ya. Oke. Gue terakhir kalau nggak salah ngelihat Beat yang tahunnya masih muda, harganya masih tinggi aja. Om, asli. Harga secondnya. Harga secondnya ya, second. Gue bicara ya itu second. Karena mungkin Honda harga OTR-nya sebenarnya nggak mahal-mahal juga, maksudnya wajar lah gitu ya. Cuman peminatnya banyak, terus barangnya kualitasnya bagus gitu ya. After sales-nya juga nggak mahal gitu ya. Jadi udah gitu mah irit, udah gitu brand Hondanya kan kuat gitu mungkin ya. Jadi itu bikin pedagang di second marketnya jadi yakin jual Honda mah pede aja gitu. Ya kan mungkin itu ya gitu ya. Walaupun Yamaha juga punya kelebihan juga yang lain. Kayak misalnya lu pada adrenalin junkie nih yang pecinta kecepatan, saran gue jangan beli Honda, mendingan Yamaha kalau kayak gitu. Menurut gue iya. Kenapa? Karena kayak gini Om, ini mah contoh aja Om ya. Misalnya kayak gue nih, gue ada Forza 250 sama X-Max 250, sama-sama 250 cc nih ya. Standar Forza mah kalah Om, pasti kencengan X-Max. Tapi kalau bicara fiturnya, X-Max jauh di bawah Honda. Fitur sama kenyamanan Honda, windshield-nya udah pakai elektrik Om. Kalau X-Max masih pakai puter-puter gitu. Oh dia elektrik ya? Windshield Forza elektrik, udah elektrik. Kalau EDV kan masih dibuka. EDV masih dibuka ya, gitu. Cuman kan beda kelas nih. Yang tadi gue sebut kan di 250 cc ya. Kalau misalnya di cc 160 ke bawah mah, ya itu tadi ada Honda menang di mana, ada Yamaha menang di mana. Tapi kalau adrenalin junkie, Yamaha ada. Gitu ya. Menurut gue ya, padahal gue jualan Honda nih ya, tapi gue harus ini Yamaha. Iya. Adrenalin junkie ya, tapi kalau bicara fitur, efisiensi, harga jual, Honda. Bisa dibuktikan itu mah gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Nah Om, tapi iya juga sih, tadi lu sempat singgung kalau untuk masalah kecepatan kayaknya si Yamaha. Yamaha lah. Yamaha ya. Dan memang gue juga ngerasainnya semenjak, ya gue sih compare-nya saat pengalaman gue Vario sih.
Vario yang 150 cc. Yang memang dia kayaknya gimana? Gitu. Beda sama Yamaha mah instan ya kayaknya ya. Oh benar, kayaknya kayak instan gitu. Dari suaranya juga kayaknya beda ya. Khasnya Honda sama Yamaha tuh beda sih ya. Memang ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin yang untuk di modifikasi gitu ya. Kalau gue ya jujur sih, gue sih masih demen yang standaran. Paling ganti-ganti lebih ke ban kalau ya, itu kan fitur safety juga ya. Bener, kayak gitu ya. Safety. Apa sih yang buat ngerebah lebih nempel? Ya, ban kalau sidewall lebih lebar kan lebih enak gitu kan. Tapi kalau misalnya standaran motor sekarang kan, gue nggak tahu ya 2, 3 atau 4 atau berapa tahun terakhir itu udah mulai gede-gede nih si ban nih Om. Iya nggak sih? Apakah memang dari pihak Honda atau Yamaha-nya udah oh ya udah deh, ini kayaknya para pengguna motor nih masyarakat sukanya yang besar apa yang memang seperti apa sih? Kalau yang gua tahu sih gini Om, lebih ke gini, misalnya itu semua kan ukuran-ukuran dari swing arm, dari lebar ban, lebar velg itu kan dasarnya pasti berpengaruh dari cc kan kayak itu, cc sama bobot motor kan gitu ya. Mungkin kalau misalnya bicara di 150 cc ke atas, ya itu ya Aerox tadi atau dia ini di Hondanya Vario, PCX, NMAX, ADV gitu ya Hondanya. Itu memang udah lebih besar sekarang standar ukuran velg dan armnya segala macam, karena kenapa? Satu, bobotnya sudah besar, cc-nya udah besar, dan lebih memungkinkan untuk dimodifikasinya juga biar lebih gampang kali ya kalau misalnya ini, karena kalau misalnya kayak Beat mah dari dulu ukuran bannya segitu-segitu aja Om, nggak ada yang berubah. Maksudnya 14 udah segitu aja, bannya juga ban cacing gitu kan. Bener-bener untuk efisiensi lah gitu kalau misalnya yang 110 cc. Walaupun di Scoopy sama di Genio sekarang kan ring velgnya jadi turun tuh, jadi 12, jadi bergaya ala Vespa gitu kan. Ala Vespa, tapi tetap untuk basicnya bannya itu ban-bannya tuh yang eco tire gitu loh, yang ban-ban buat efisiensi gitu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk modifikasi memang kayaknya sih Om ya, kayaknya ya. Kalau misal modifikasi itu yang gue lihat, yang gue perhatiin itu banyaknya di market 150 cc ke atas kayaknya. Walaupun 110 cc juga banyak yang modifikasi kan, kayak komunitas Beat tuh ada, komunitasnya Xeon ada, komunitasnya Mio Gear ada, komunitasnya Scoopy ada. Kayaknya setiap merek ada komunitasnya Om. Kayak gitu ya. Betul. Cuman kalau misalnya yang bicara anak muda nih, anak milenial nih ya, ngabers gitu, pasti kayaknya dia senangnya yang 150 cc ke atas ya Om ya. 150, 155, 160 apa aja tuh ya. Tadi Aerox, Vario, PCX, NMAX, yang gitu-gitu. Kayak untuk modifikasi ya kayaknya ya. Tapi kalau lu sendiri, nah ini Om Rangga di bawah koleksi motornya juga banyak nih teman-teman, ya kan? Ngejogrok. Varian ya kan? Ngejogrok. Jarang dipakai. Apa namanya si Piaggio nih Om? Ini kan, Vespa, oke. Ini Piaggio ini gokil juga sih ya. Dia cukup apa ya? Penjualannya gila sih menurut gue dari tahun ke tahun, iya nggak sih? Gue inget banget di waktu itu kakak gue beli tahun berapa ya, 2013 apa? Awal keluar nih, yang awal-awal banget masih inget nggak tuh? Ingat. Ya? Jadi kalau Piaggio itu kita ngebedainnya kalau nggak salah ya, ngebedainnya gampang, dia lampu kotak apa lampu bulat gitu aja. Nah, kalau sekarang ini, nah gini, gue jadi mau cerita. Kalau Honda, Yamaha, Suzuki itu kan bicara motor metiknya kita anggap itu mah head to head banget lah gitu ya. Satu dunia beda rumah lah intinya gitu kan. Satu negara beda rumah lah gitu ya. Nah kalau Vespa walaupun dia matic dan penggeraknya juga sama CVT, tapi dia kayak punya segmentasi sendiri tuh Om. Kalau Vespa tuh nggak tahu kenapa Om, Vespa itu kan Vespa mah harganya juga relatif lebih mahal gitu ya. Betul. Kayak bahkan Vespa itu sekarang setahu gue kalau kayak Primavera gitu yang lampunya bulat, cc 150 harga udah hampir 50 juta. Sedangkan rem belakangnya masih tromol Om. Kalah dengan motor-motor Jepang yang harga di bawah 40 tapi depan udah disc brake, belakang disc brake pakai ABS, teknologinya kuncinya udah keyless. Nah si Vespa ini dia tetap pede dengan ya udah fitur gue begitu-begitu aja, tapi gue Vespa. Sama mungkin kayak kita bahas iPhone kali gitu ya. Tapi gue Vespa nih. Walaupun gue minim fitur, tapi gue tetap laku dan gue harus mahal. Kan gitu kalau Vespa. Vespa tuh gitu Om. Jadi, soalnya kalau menurut gue gini, Vespa tuh
apa ya, lebih ke buat nongkrong, buat gaya hidup sih Om kalau menurut gua. Iya sih. Vespa kalau menurut lifestyle karena bener. jujur ya, sorry ngomong nih pengguna Vespa, Vespa Matic ya, bukan Vespa yang klasik. Kalau Vespa klasik gua acungin jempol dua ya. Kalau Vespa Matic, sorry tuh saya, gua bukan yang ini, gua punya juga Vespa Primavera tahun 2022, cuman kayaknya kalau untuk dipakai hari-hari gua enggak sih. Gua lebih milih motor Jepang. Kenapa? Karena suspensinya Om, satu, suspensinya keras ya Vespa ya. Kedua, bodinya juga karena dia bodinya kokoh gitu ya, besi semua. Betul. Otomatis kan dengan cc 150 badannya berat, tarikannya agak kurang gitu Om intinya. Ditambah spare partnya juga rada mahal kan, kalau Vespa mah masih build up ya Om ya. Ada yang build up gitu, spare partnya juga rada lebih mahal dibanding motor Jepangan gitu sih. Betul. Mungkin dia malah segmentasinya lebih ke hobi dibanding ke kebutuhan hari-hari ya. Walaupun ada juga yang pakai hari-hari, cuman kalau gue sih tidak ya. Jarak pendek kali ya mereka. Bisa jadi. Mungkin ada juga kali. Oh, gue jarak jauh, ada juga. Vespa komunitasnya juga banyak. Banyak yang Vespa Matic touring sampai ke Bali gitu banyak. Betul. Cuman kalau gue nih, pribadi gue untuk kaki hari-hari kayaknya gue lebih mending motor Jepang kalau gue ya. Betul. Gitu. Ya itu aja gue buktinya satu gak dipakai-pakai. Oke Om, ini gue nggak tahu nih udah berapa menit. Jadi boleh lagi Om kembali ke laptop pembahasan motor Matic ya, motor Matic, yang mana motor Matic ini cukup diminati. Yang lu bilang juga kan, kalau misalnya kita ngomongin Honda, penjualan Honda motor untuk ngomongin Matic, all varian ya, all varian. Tapi dominasinya Matic. Dominasinya Matic. Oh gitu ya. Dominasinya Matic. Oke. Yang sekarang motor yang suka motor sport sama motor bebek, sport mungkin ada ngabers atau anak muda yang masih senang motor kopling ada. Tapi kalau kayak bebek itu biasanya yang pakai kalau nggak perusahaan kayak misalnya buat delivery pizza itu apa ya gitu-gitu pizza gitu kan ada motor deliverynya gitu kan, atau enggak perusahaan-perusahaan kayak kantor pos masih ada pakai gitu kan, atau misalnya teknisi PDAM apa gitu-gitu masih ada belinya untuk kerja gitu, karena motor untuk motor apa? Bebek. Oh bebek ya? Motor bebek itu penggunanya masih ada juga, cuman masih ngeluarin juga di Honda masih ada kayak Revo, Supra gitu masih ada, cuman nggak seberapa banyak lah jualannya gitu. Dominasinya mah Matic. Tetap nyetok juga ada. Ada. Masih ada juga Om, orang-orang kayak bapak-bapak gitu datang, guru gitu, Pak Guru, saya mau beli Supra X, masih ada Om, masih ada, cuman ya satu dari 1000 gitu. Oh gitu ya? Gitu, satu dari 1000 gitu. Oke. Terakhir gue pakai motor Gigi kopling, Gigi bukan kopling ya, Gigi. Tahun berapa ya gue ya? Ya pasti zamanan tahun 2000-an loh. Iya sih. Pakai motor Gigi. Zaman Supra ya kan? Iya. Gitu. Oke. Sekarang udah dari mulai 2004 ke atas tuh eranya udah Matic. 2004 ke atas eranya udah Matic ya. Gitu. Oke Om Rangga, jadi teman-teman sebelum closing statement nih Om ya. Siap. Jadi Om Rangga ini gue jelasin lagi, punya showroom Honda. Jadi teman-teman yang mau beli motor Honda tinggal datang ke Mega Motor, ya kan. Jadi apapun apapun kebutuhannya, belinya di Mega Motor. Maksud gue mau ngomong gitu. Gue awalnya gimana? Gue bingung deh. Khusus Honda aja, khusus Honda. Jadi teman-teman kalau pilih mau beli motor Honda, belinya di Mega Motor. Ya, Mega Motor mana? Yang di Bogor dan di Sukabumi. Iya, ada dua. Gitu kan. Ya. Ditampilin lagi alamat lengkapnya sama si Jack dan Instagramnya dicantumkan. Kenapa belinya di Mega Motor? Karena apa Om? Ya kan kita ada promosi-promosi kayak cashback, terus ada potongan tenor, ada juga jasa servis gratisnya gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu loh yang untuk membantu para masyarakat dan calon pengguna motor untuk mempermudahlah kesehariannya kayak gitu sih. Terus kayak misalnya ada aplikasi juga yang kita sekarang kalau mau booking tuh bisa lewat aplikasi gitu-gitu sih. Ada kayak gitu. Oke. Nah itu jadi teman-teman pelayanannya lebih oke gitu ya, teman-teman dipermudah dalam proses pembelian motor impian kalian. Yeah. Oke. Aja iklan banget. Oke. Om, jadi closing statement dari lo tentang motor Matic, motor untuk keseharian lah ya. Motor skuter ya. Skuter. Silakan Om. Ya jadi prinsipnya kalau menurut gue gini sih.
motor atau kendaraan roda 2 ya, spesifiknya adalah motor matic, skuter. Sekarang ini kayaknya udah menjadi kebutuhan inti lah ya. Makanya tadi di awal video gue sempat singgung, dalam satu rumah kalau nggak ada mobil, tapi pasti ada satu motor matic, itu pasti ada. Pasti ada. Kayaknya hampir bisa dipastikan ada lah gitu ya. Entah Yamaha, entah Honda, entah Suzuki, entah yang lain-lain, atau mungkin Vespa gitu ya. Pasti ada motor matic, karena sekarang motor matic itu bener-bener kayak kita pegang smartphone aja Om, itu udah kebutuhan hari-hari kita bisa diakomodir sama itu. Banyak hal-hal yang bisa dipermudah karena keberadaan si barang itu gitu kan, seperti layaknya handphone gitu ya. Sehingga udah jadi sebuah kayak kewajiban bahwa, kewajiban nih gue ngomongnya gitu ya, kita harus punyalah satu motor untuk kebutuhan hari-hari. Dan sekarang ya pasti bicaranya motor matic, karena kenapa? Motor gigi sekarang udah agak susah, maksudnya ngapain kita cari yang effort, sedangkan ada yang effortless kan gitu kan. Motor kopling kan susah, ibu-ibu susah pakai. Kalau ibu-ibu kan kadang bawa apa, anaknya nganter sekolah berdiri di depan lah, bawa bungkusan apa segala macam kan, pasti senangnya motor matic gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, kalau bicara masalah brand dan tipe, kalau menurut gue itu kan relatif ya Om. Semua yang gue omongin di sini kan, ini kan opini gue ya Om ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol gitu ya, opini gue. Karena sebenarnya basically kalau menurut gue semua motor matic yang basicnya CVT, basicnya semua sama aja. Ada lebih kurang lah gitu Om ya. Cuman tadi kan kita lebih fokus ke Yamaha dan Honda, karena memang dialah yang varian maticnya paling banyak dan hari-hari tuh head to head banget gitu loh antara penjualan Yamaha dan Honda gitu ya. Tapi yang tadi gue sebut juga, kalau misalnya lu senengnya kecepatan, speed, akselerasi, lu pilihnya Yamaha. Tapi kalau bicara lu senengnya kenyamanan, fitur, after sales, efisiensi, pilihnya Honda gitu. Jadi mereka punya lebih kurang semua masing-masing. Nah, antara Honda dan Yamaha kan dia hari-hari perang tuh. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba di sini ada lawannya Vespa, dia jadi bersatu nih lawan dia. Jadi bersatu lawan dia gitu kan. Tapi tetap yang menang pasti motor Jepang Om. Kenapa? Karena kalau bicara penjualan dan kebutuhan, Jepang mah udah pasti mendominasi sama motor Itali. Walaupun Vespa sekarang made in-nya udah bukan Itali Om ya. Hanya tipe-tipe tertentu yang masih Itali, tapi sisanya udah Vietnam made in-nya Om. Gitu ya. Vietnam atau Thailand gitu. Vietnam kalau nggak salah ya, made in-nya Vietnam. Nah, tapi kalau misalnya bicaranya lo hobi, seneng yang ikonik, seneng yang jadi trendsetter, seneng yang apa, gaya hidup lah, lifestyle gitu ya. Ya sorry tuh saya Vespa ya memang bagus gitu ya. Walaupun terlepas dari situ masalah durability, bukan durability, kenyamanan berkendara, akselerasi, fiturnya ya jangan dibandingin motor Jepang, udah pasti kalah dia. Tapi yang dia jual ya itu ikoniknya itu kan, sama nyentriknya itu kan. Jadi sehingga itu lagi yang tadi gue bilang tadi awal lo, antara keinginan dan kebutuhan, tengah-tengahnya kan realistis nih, kudu sinkron nih. Nggak bisa saling ngejenggut gitu, bahaya kan, intinya sih gitu. Oke. Menurut gua. Oke Om Rangga, jelas banget tuh ya, paparan dan arahan Om Rangga gitu. Closing statementnya dari Om Rangga. Jadi teman-teman, sekali lagi, apapun motornya bukan. Jadi sekali lagi, kalau mau beli motor Honda, belinya ke Mega Motor Bogor atau di Sukabumi gitu kan. Makasih. Oke Om, thank you Om. Kita closing ya Om ya. Siap. Thank you banget waktunya, mungkin nanti next konten kita ada pembahasan tentang mobil gitu ya. Siap. Sama Om Rangga, jadi tungguin aja teman-teman di video selanjutnya. Jadi sorry banget kalau gua masih kurang oke gitu ya. Ini pembahasan pertama, tektokan ngebahas motor nih masalahnya. Kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya banyaknya bahas mobil. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mau komen silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa follow nih Instagramnya Om Rangga, Instagram gua Denkus Channel dan TikTok gua Denkus Channel. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round.